Bella, liburan itu kan langka, maka pastikan liburan kita benar-benar bermanfaat. Oh iya dong, sepakat. Nah ngomong-ngomong mau liburan kemana kita akhir pekan ini, Peter? Berwisata menikmati alam, nggak usah jauh-jauh, kita cukup ke Bogor. Bogor emang nggak jauh sih, tapi kan macet, Peter. Memang macet, tapi kalau udah sampai di Kebun Raya Bogor, penat, resah, gundah gulana dijamin hilang. Iya juga sih, bisa hirup udara segar dan melihat ragam tanaman di sana. Wah, seru banget. Iya, Seru. berangkat yuk. Berangkat. Ayo. Kembali ke alam, nikmati pesona ribuan flora yang tumbuh subur di tanah Indonesia. Terpana saksikan taman dengan ragam tumbuhan tropis. Sekaligus terkesima melihat puluhan ribu spesimen bunga anggrek, tanaman obat, tanaman-tanaman langka, hingga teratai raksasa. Kebun Raya Bogor manjakan mata dan nafas. Destinasi saya kali ini. Oksigen yang dihasilkan dari ribuan pohon yang ada di sini tidak saya dapatkan jika saya berada di kota. Nah, selain kita bisa liburan, kita juga bisa mengenal sejarah dan belajar ilmu pengetahuan alam. Terletak di jantung kota Bogor, Jawa Barat, Kebun Raya Bogor mulanya adalah kawasan hutan buatan guna pelestarian lingkungan sekaligus tempat memelihara benih kayu langka. Pada tahun 1917, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman, Profesor Reinward, membangun kebun botani di kawasan ini. Kebun Raya Bogor kala itu pun berubah fungsi menjadi tempat penelitian dan pusat ragam tanaman dan benih dari seluruh Nusantara. Dengan luas hingga 87 hektar, beragam tanaman ada di sini. Seperti taman ini, namanya Taman Meksiko. Tanaman seperti kaktus, agave, dan tumbuhan khas Meksiko tumbuh subur di kebun ini. Trik tanam di atas pasir dan batu koral membuat tanaman beriklim panas ini sukses dikembangbiakan di iklim tropis. Yuk kita keliling lagi. Masih banyak koleksi taman yang lebih menarik. Cukup langkahkan kaki menuju mobil wisata. Dengan membayar Rp10.000 per orang, para pengunjung bisa mengelilingi area Kebun Raya Bogor hingga 25 menit. Tak perlu berjalan jauh kan? Sembari berkeliling, sejumlah informasi bisa kita dapatkan juga. Koleksi tanaman jenis pandan. Nah, ini pandan duri yang biasa digunakan untuk anyaman tikar. Pak, jadi sebenarnya fungsi utama dari mobil wisata ini apa sih? Ya, satu fungsinya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna Kebun Raya Bogor. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang Kebun Raya kepada masyarakat. Itu dua tugas utama. Puas berkeliling, saatnya kita lihat taman-taman istimewa. Yuk kita kunjungi Taman Anggrek. Taman ini harus dikunjungi pengunjung. Puas melihat Taman Anggrek, jangan sampai lewatkan ragam tanaman unik yang tumbuh di sini. Salah satunya kantong semar. Tanaman berbahasa ilmiah genus Nepenthes ini masuk kategori tumbuhan karnivora karena bisa memangsa serangga hingga tikus. Di habitat aslinya di hutan belantara, ukuran kantong semar bahkan bisa mencapai 20 meter. Salah satu yang menyebabkan serangga suka masuk ke dalam si kantung semar ini karena ada lapisan nektar sejenis kelenjar madu di dalamnya. Nah, sekali masuk ke dalam kantung semar, serangga-serangga tersebut tidak akan bisa keluar lagi karena bentuknya dan juga ada lapisan lilin yang membuat licin. Nah, untuk kita harus berhati-hati nih. Kalau misalnya terkena cairan dari si kantung semar ini, jangan sampai ya, karena baunya itu sangat tidak sedap. Langkahkan kaki Anda sedikit, lalu sampailah kita ke Taman Theismann. Taman bergaya formal ala Eropa ini dibangun pada tahun 1889 untuk mengenang salah satu pemimpin Kebun Raya Bogor, Johannes Elias Theismann.
Ya, jadi sempat keadaan keuangan pemerintah Hindia Belanda itu surat marut ya, karena adanya perang yang lama itu gerilya. Kemudian diambillah kurator dari istana untuk mengelola kebun raya ini. Kemudian juga Teisman ini berhasil untuk menata ulang kembali kebun raya ini berdasarkan suku atau famili tanaman masing-masing gitu. Kebun Raya Bogor kini hampir menginjak usia 197 tahun. Tanaman obat hingga tanaman langka juga ada di sini. Seperti pohon kayu ulin, pohon kayu kamper, mangga kasturi, dan sekitar 270 tanaman langka ada di sini. Taman botanikal tertua se-Asia ini jadi pilihan tepat pengunjung nikmati udara segar alam. Iya, lagi liburan, Mbak. Kenapa pilihnya ke sini? Soalnya udaranya enak. Kan jadi kita kan tinggalnya di Bogor, yang di Cilengsi Gunung Putri kan debunya banyak. Jadi kita pengen refreshing aja yang adem-adem. Kebun Raya Bogor buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Jaga kelestarian hutan kita. Selamat berlibur. Intan Novianti, Trio Satria melaporkan untuk NET.